Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 4, Kain membunuh Habel karena mengungkapkan kemarahan dia persembahannya ditolak itu. Dalam kemarahan yang begitu keliru, yang seharusnya dia koreksi diri, introspeksi diri, meneliti keadaan diri, kontemplasi, refleksikan apa yang keliru dari kehidupannya, itu tidak dilakukan. Dia menyalahkan justru Habel lah yang menjadi saingan di dalam pelayanan dia, di dalam persembahan dia. Yang dia salahkan adalah Habel. Nah, saya mencatat bahwa setelah manusia memberontak terhadap Allah, manusia juga mulai melawan manusia lain. Dalam pemberontakan Hawa dan Adam, efek daripada pemberontakan mereka, dosa yang mereka lakukan di dalam memberontak terhadap Allah, juga akan menjadi efek yang terus-menerus kita lihat sepanjang dunia. Tidak berhenti-berhenti. Ketika manusia berontak terhadap Allah, manusia juga akan mulai melawan manusia lain. Ini fakta. Kedua dosa manusia ini, yang dimana melawannya di atas dan akan melawan manusia, inilah yang mengingatkan kita akan seluruh hukum Taurat. Yesus pernah berkata ketika diuji oleh ahli Taurat, oleh Farisi, hukum manakah yang terutama Tuhan? Yesus berkata, dari seluruh hukum Taurat, Yesus tidak mau menjawab mana yang terutama, karena semua hukum Taurat penting. Ketika jawab yang hukum ketiga, maka itu akan dikejar oleh hati Taurat. Yesus dimasukkan dalam sebuah jebakan. Ketika ditanya hukum yang mana, maka Yesus bukan menjawab hukum yang mana. Yesus mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat terletak prinsip ini. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap. Ya, dan kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Maka di dalam kedua hukum inilah terletak hukum Taurat. Jadi, kalau kita lihat kedua dosa manusia ini, yaitu memberontak terhadap Allah, dan kalau memberontak terhadap Allah akan mulai melawan manusia, maka kedua dosa manusia ini mengingatkan kita akan seluruh hukum Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ketika kasih kepada Allah dilanggar, maka kepada sesama akan dilanggar. Maka tidak punya kasih kepada Allah, memberontak kepada Allah, akan membuat manusia melawan manusia lain. Tetapi kalau kita kembali kepada prinsip yang Tuhan Yesus berikan, mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi sesama. Ini prinsip nggak bisa dilawan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah hari ini saya mengajak kita melihat bahwa bukan ya seperti Kain yang diungkapkan di 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatannya adiknya benar. Jadi inilah dasar yang diberikan Alkitab. Bahwa bukan Alkitab tidak memasukkan, bukan karena soal persembahannya ditolak saja. Tapi Alkitab menyatakan, memang dia berasal dari si jahat. Ya, dia memang, kenapa sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Perbuatan adiknya benar. Saudara, ini menjadi sebuah prinsip yang dimana kita jadi memahami bahwa persembahan ditolak itu, apakah hanya di titik itu Kain marah? Enggak. Memang dasarnya dia jahat. Persembahan ditolak itu menjadi sebuah alasan dia, pemicu. Saudara, orang jahat, perbuatannya jahat. Perbuatan jahat asalnya dari si jahat. Dan perbuatan adiknya benar. Dia tidak senang pada perbuatan yang benar. Intinya dia menolak perbuatan yang benar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa di dalam Kejadian pasal 4 yang ayat 6-7 tentang perbuatan Kain, kita bandingkan. Tuhan menolak persembahan Kain karena ia tidak memiliki iman yang taat dan perbuatannya jahat. Inilah kesimpulan.
Perbuatan yang jahat berasal dari si jahat, dan karena tidak memiliki iman di dalam ketaatan. Kalau Habel, jelas dia memiliki iman dan taat pada kebenaran, apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau Kain, dia tidak taat di dalam iman yang seharusnya dimiliki. Iman tidak bisa dilepaskan dari ketaatan. Ya, iman tidak bisa dilepaskan dari ketaatan. Kalau kita bicara kita ada iman, kita ada ketaatan. Tanpa ketaatan, iman itu mati. Yakobus berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Tunjukkan imanmu, aku tunjukkan perbuatanku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dasar inilah yang pagi hari ini kita harus hati-hati. Amsal pasal 19 ayat 3 berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kok Tuhan yang disalahkan? Sebenarnya kesalahan ada pada Kain. Tetapi itulah kebodohan yang diungkapkan oleh Amsal. Amsal berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu karena kebodohannya, dia gusar sama Tuhan. Sebenarnya kebodohan itu sendirilah yang harus dikoreksi. Nah, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita hari-hari ini? Ketika kita berbicara tentang pelayanan yang kita hidupi, panggilan yang kita hidupi, keyakinan hidup yang kita jalanin hari ini di dalam Tuhan, layak gak sih selama ini kita jalani kehidupan kita di hadapan Tuhan? Sudah layakkah kita selama ini di hadapan Tuhan dalam seluruh pelayanan kita? Tuhanlah yang harus mengkoreksi Kain. Tetapi Kain justru mengkoreksi Tuhan ketika Tuhan tanya, di manakah adikmu? Kalau kita perhatikan cara Tuhan, adalah cara yang bukan menghakimi. Beda dengan manusia, bisa menghakimi. Manusia lebih suka melihat kuman di seberang mata orang dibanding gajah di depan diri sendiri. Balok di mata diri sendiri nggak dikeluarkan, kuman di seberang dia bisa lihat. Tuhan yang maha tahu sudah tahu manusia berdosa. Tuhan nggak langsung menghakimi itu. Pak Pendeta Fu, dari mana dasarnya? Saya bawa kita melihat dasar dari awal segala sesuatu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Waktu Tuhan berjalan di taman, mendengar langkah kaki Tuhan, Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa bersembunyi. Tuhan tahu tidak? Tuhan juga tahu dia bersembunyi. Tapi dia bukan Tuhan yang menghakimi. Dia Tuhan yang merindukan kerendahan hati manusia ciptaannya dalam pertobatan datang kepada dia. Tapi lihat, Tuhan yang tidak menghakimi, yang begitu indah dalam tindakannya. Tuhan memanggil, di manakah engkau? Adam, Hawa, di manakah engkau? So, perhatikan, garis bawahi ini. Di manakah engkau? So, Tuhan sering bertanya kepada manusia yang berdosa begini. Di manakah engkau? Kenapa pertanyaan ini? Karena manusia ketika berdosa sering di posisi yang salah. So, manusia sering berada di tempat yang tidak seharusnya berada. Di tempat yang Tuhan bilang, Tuhan katakan engkau tidak layak di situ. So, manusia di tempat yang gelap, dalam perbuatan dosa, maka Tuhan mencari manusia. So, lihat, ada banyak orang di luar sana tidak seharusnya di lumpur dosa. Mereka harusnya dipanggil keluar, ditarik keluar dari stres. Itu bukan tempat mereka. Di dalam kungkungan persoalan depresi, mereka bukan di situ tempatnya. Tuhan menciptakan hari depan yang penuh harapan. Tuhan berkata, jangan kau khawatir apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Itu bukan tempat yang layak berada. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Hari ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan,
dimanapun berada. Engkau yang berada di tempat yang namanya stres, depresi. Engkau yang berada dalam ketakutan. Itu bukan tempatmu. Tuhan tidak menciptakan engkau di tempat itu. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan mereka bukan untuk dilindungi oleh pohon, bersembunyi di belakang pohon, pohon yang maju ke depan, dia ada di belakang dan menjadikan pohon tameng. Bukan, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk melindungi tanaman, binatang, melindungi, memanage, mengatur, mengelola. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terbalik ordonya. Bukan yang melindungi yang diciptakan Tuhan, justru memakai yang diciptakan melindungi dirinya, bersembunyi. Inilah fakta kenyataan manusia yang berdosa. Maka hari ini saya mau berkata, Tuhan yang menciptakan manusia, memberikan taman Eden yang begitu indah, memberikan berkuasalah engkau, memberikan kata-kata yang dimana Tuhan memerintahkan, berkuasalah engkau. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik? Tuhan sudah menciptakan, memberi tempat yang begitu indah, menciptakan manusia berbeda dan lain, punya akal budi, punya moral, punya kehendak yang begitu luar biasa. Tapi manusia justru melawan Allah. Dan ketika melawan Allah, jatuh dalam dosa. Allah bukan membuang, Allah bukan membiarkan. Tapi sejak di awal penciptaan, Allah itu adalah Allah yang datang ke Taman Eden. Allah itu adalah Allah yang dari surga turun ke dalam dunia. Allah yang kita kenal adalah Allah yang mencari manusia. Dengar, semua umat manusia di dunia ketika berkata, di mana Allah? Mereka naik ke gunung cari Allah. Mereka pergi ke gunung keramat mencari Allah. Ada banyak manusia di dunia mencari Allah ke sungai. Ini sungai yang suci. Ada banyak manusia di dunia mencari Allah, membuat dari pohon, membuat dari ciptaan-ciptaan Allah lain, dibakar, lalu disembah, dijadikan Allah. Inilah manusia yang berdosa. Bahwa di dalam kehidupan manusia, kita udah melihat dua jalur yang berbeda. Manusia yang berdosa dicari oleh Allah. Itulah yang sejati. Allah yang sejati. Allah yang mencari manusia. Allah yang tidak sejati, yang palsu, adalah manusia yang mencari Allah dan salah menemukan Allah, menjadikan yang bukan Allah menjadi Allah lalu disembah. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan diri, mewahyukan diri kepada manusia dan berkata, ini aku yang kau cari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka lihat, manusia tak pernah mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Sampai ketika manusia berdosa, Allah datang ke Taman Eden dan berkata, di manakah engkau? Sadari pertanyaan ini dalam hidup kita. Ketika kita mulai stres dengan pekerjaan, dengan karir kita, dengan target, dengan usaha, dengan bisnis, dengan keluarga, dengan rumah tangga, dalam pernikahan, di dalam kesehatan. Waktu kita bergumul, waduh aku akan mati, waduh aku gak punya masa depan, waduh aku bahaya. Ingat, dia Allah yang memulai segala sesuatu dengan sungguh amat baik. Ketika kita berkata aku gak punya masa depan, ingat, dia Allah yang menciptakan dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Waktu kita mengingat bahwa waduh aku dalam bahaya, ingat, mendekat dan melekat kepada Allah. Datanglah kepada Allah dan tanyalah pertanyaan ini, di manakah saya berada saat ini? Waktu kita dalam ketakutan, keputusasaan, tanyakan pertanyaan ini, di manakah saya saat ini? Saudara, Tuhan mencari engkau. Di manakah engkau? Bukan hanya Adam dan Hawa yang ditanya oleh Tuhan. Ketika Kain membunuh Habel, pertanyaannya apa? Alkitab berkata, di manakah adikmu Habel? So lihat, di Taman Eden Tuhan berkata, di manakah engkau Adam dan Hawa? Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan berkata, di manakah adikmu? So, pertanyaan ini menunjukkan posisi manusia sudah salah letak. Sudah salah posisi. Harus kembali mempresisikan posisi. Dengan tepat, kita ditanya sama Tuhan, di manakah engkau?
So hari ini, kalau pertanyaan ini diberikan, begitu banyak di luar sana yang tidak seharusnya tidur nyenyak. Saat ini kalau pertanyaan diberikan, begitu banyak mereka yang tersesat jalannya dalam kebodohan, yang hati mereka dalam kemarahan, justru bangun duduk memikirkan masalah, kekhawatiran, berusaha minum obat tidur, berusaha untuk bisa tidur. Mau tidur tidak bisa tidur. Tapi Tuhan berkata, di manakah engkau? Yuk panggil mereka berdoa, panggil mereka datang sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu Habel? Kain marah. Saudara kalau baca firman Tuhan Kejadian pasal 4 yang sudah saya bacakan, apa jawaban Kain? Apakah aku menjaga adikku? Saudara, di pasal 4 dia berkata kepada Tuhan, dia bukan menjawab pertanyaan Tuhan, dia tanya balik Tuhan, emang saya jaga adik saya? Padahal Tuhan sudah tahu. Pertanyaan Tuhan bukan tahu di mana, enggak. Apa yang sudah kau perbuat? Dari mana engkau? Perbuatan apa yang sudah kau lakukan? Saudara, dia berkata bahwa di ayat 9 Tuhan berkata, di manakah Habel adikmu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Di hadapan Allah yang Maha Tahu, dia berani berkata, aku tidak tahu. Saudara, kita boleh berkata, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Tapi hati nurani kita nggak bisa bohongi. Apa yang kita lakukan adalah tidak benar. Maka Tuhan berkata, darahnya sudah berteriak. Darahnya sudah bicara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, waktu kita membaca, Tuhan yang bertanya, di manakah adikmu? Tuhan yang Maha Tahu itu sengaja bertanya. Dan begitu bodohnya Kain. Ya, di dalam kebodohan dia jawab, aku tidak tahu. Mana bisa menjawab Allah yang Maha Tahu dengan kata tidak tahu? Tuhan tahu semua perbuatannya. Maka kita mengingat sejarah. Sama seperti Yunus. Tuhan juga pernah menegur dia. Kain yang begitu marah, begitu gusar, diingatkan oleh Tuhan. Seharusnya engkau tidak marah. Yunus juga sama. Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Saudara, kalau kita masuk ke dalam ayat 10, ya, ketika Tuhan berkata, apakah yang telah kau perbuat? Tuhan mulai tuntut. Tuhan berkata, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Tuhan bukakan fakta. Tuhan bukakan kebenaran. Di dalam firman Tuhan yang diberikan kepada Kain, sebenarnya sebelum Tuhan bertanya di manakah engkau, dan Tuhan memberi pernyataan kemahatauan Tuhan bahwa darah adikmu berbicara, kita melihat sebuah fakta. Sebelum manusia jatuh dosa, sebenarnya Tuhan itu mengingatkan senantiasa. Sama seperti Yudas, Tuhan terus mengingatkan, hati-hati, hati-hati. Saudara, dosa sangat menginginkan kita. Dosa itu menjerat. Dosa itu perangkap. Kalau saya bacakan untuk kita, Tuhan berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Firman Tuhan, ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggodamu. Bahasa terjemahan lain, ia sangat menginginkanmu. Saudara, Allah menggambarkan dosa sebagai kekuatan yang menggoda. Ya, seperti binatang buas. Siap menerkam, menelan. Namun, Allah juga memberikan kemampuan untuk melawan dan menolak dosa. Dan tunduk pada firman Tuhan. Dengan bantuan kasih karunia Tuhan. Nah, manusia yang memilih apakah mereka akan menyerah kepada dosa atau mengalahkannya. Kalau kita baca Roma pasal 6 ayat 1 sampai 12 sampai 23, ini kesimpulannya. Kesimpulan bahwa kita harus memilih. Sebagai orang percaya, kita diberi kekuatan untuk mengalahkan dosa. Tapi hari ini kita mau pilih yang mana? Nah, Kain dan perbuatannya, kalau kita baca, sudah terjerat dan dosa. Dalam perbuatan dosa yang sudah demikian salah. Tuhan yang mencari dia. Saya mengajak kita flashback balik lagi. Sebenarnya apakah Tuhan biarkan dia begitu? Enggak. Sebelum dia bunuh Habel, Tuhan sudah ingatkan. Maka hati-hati.
Tuhan ingatkan, celakalah mereka mengikuti jalan ditempuh Kain. Celakalah. Saudara, Tuhan juga ingatkan, ketika Bileam, saudara tahu, bukannya Kain loh, waktu Bileam pergi mengutuki Israel, harusnya sebagai nabi Allah, dia memberkati. Tapi karena dikasih upah, ya, ada uang di depan mata, dia lakukan itu. Keledai pun dibuka mulutnya oleh Tuhan bicara. Hari ini saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan kita. Tapi hari ini saya terus mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu baik. Sebenarnya Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada manusia. Dari sejak penciptaan kita udah melihat motivasi Tuhan baik. Dia berikan Taman Eden begitu indah, lengkap semuanya. Manusia lah harus merespon. Tapi manusia merespon dengan memberontak. Manusia harusnya mendekat dan melekat pada Tuhan. Tetapi manusia memberontak dan menjauhkan diri. Tuhan telah memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan mengingatkan sebelum Kain menempuh jalan berdosa. Tuhan pun mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, kamu pasti tersenyum. Nah saudara, hari ini bagaimana kehidupan kita? Apakah kita mengikuti jalan yang ditempuh Kain? Apakah karena kita juga sama seperti Bileam menceburkan diri dalam kesesatan Bileam? Itu pilihan kita. Setiap hari kita udah dengar firman Tuhan, apa yang kita pilih? Doa saya adalah kita pilih jalan kebaikan. Dan orang yang memilih jalan kebaikan, hidupnya bukan hanya tersenyum, hidupnya penuh sukacita. Kebahagiaan yang daripada Tuhan yang sejati akan memenuhi hidupnya. Tempuhlah jalan Tuhan, bukan jalan Kain. Tempuhlah jalan bahagia, bukan jalan kepada kebinasaan. Tempuhlah jalan kekekalan, bukan jalan kesementaraan. Tempuhlah jalan sukacita, bukan jalan kepada kedurhakaan. Di manakah engkau? Ini pertanyaan Tuhan. Biarlah kita berkata, ini aku Tuhan. Ini aku. Amin.